Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore teman-teman semua. Kembali di channel saya Santana 70. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, yang mana insya Allah kita berkah barokah dunia dan akhirat. Sedikit saya menginformasikan ya, ini kebetulan ada tamu kita nih yang ingin berbagi cerita, yang ingin menginformasikan pengalaman yang dialami dari ponakannya, saudaranya ya. Betul. Nah, jadi dengan ibu siapa nih? Ibu apa Mbak nih? Ibu boleh, Mbak boleh. Oh, oke. Ya, ibu siapa? Maya. Ibu Maya. Selamat malam Ibu Maya ya. Selamat malam Komandan. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Apa yang diberikan, apa yang disampaikan pernah dialamin ya. Pernah dialami sama keponakan. Jadi kebetulan kita bahas tentang pinjaman online yang semakin hari semakin merajalela. Betul. Banyak korban yang mungkin Ibu pernah dengar yang katanya ada yang bunuh diri, Betul. yang stres karena ancaman dan teror. Ya, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang itu Bermulanya dari keponakan saya, telepon saya sudah. Tante, ini aku diteror sama pinjol, katanya gitu kan. Dua pinjol apa? Memang kamu ngajuin pinjol, sedangkan keponakan saya masih sekolah kelas 3 SMA, memang sudah punya KTP. 3 SMA, Iya, masih sekolah ya? Masih sekolah. Iya. Nah dulu memang dia sempat mau ada pengajuan pinjol, tapi tidak di ACC dikarenakan handphone dia rusak. Jadi maksudnya dia nggak mau nyusahin orang tua gitu, dan dia coba pinjol itu. Ternyata nggak di ACC gitu. Misalnya dari perusahaan A gitu ya. Iya. Tiba-tiba seminggu kemudian ada teror dari perusahaan B, jadi berbeda, tapi dengan tagihan jumlah yang sama. Tapi yang dibingungin itu, kok bisa sih perusahaan yang dia nggak pernah apply ke sana, kok tiba-tiba ada penagihan? Itu sampai di terornya tuh, dan data pribadi seperti KTP. Jadi kan memang ada foto KTP plus foto dengan memegang KTP kan. Itu di-share ke teman-teman sekolahnya dan satu kontak nomor handphone. Memang ada foto KTP plus foto dengan memegang KTP kan. Itu di-share ke teman-teman sekolahnya dan satu kontak nomor handphone. Saya tahu, dan Jadi itu tahu ya. keponakan saya jadi omongan sana sini. Akhirnya dia yang namanya mental ngedrop ya. Anak sekolah yang nggak pernah mendapatkan masalah yang berat tiba-tiba jadi bahan omongan satu sekolah, bahkan di luar dari sekolah. Keluarga, bahkan orang tuanya yang tadinya nggak tahu apa-apa, itu pun jadi kena teror. Itu perempuan atau laki? Saudara? Perempuan Kebetulan. Makanya bener-bener apa ya, ngedrop ya, gitu. mentalnya ngedrop ya. Sampai nangis, sampai apa. Saya sebagai tantenya kan, mamanya mungkin udah ngomong gitu ya. Cuman kan namanya ke orang tua kan mungkin masih ada yang nggak percaya. Akhirnya kan saya coba bicara sama dia kan. Jangan begitu, kataku gitu. Jangan sampai ke bawah panik. Kalau memang kamu tidak merasa pinjam, ini aja minta bukti transfer. Aku nggak berani tante, katanya gitu. Akhirnya ya udah, sini mana nomor debt collectornya biar tante yang hubungin, kataku gitu. Itu yang error debt collector operator atau dari aplikasi apa tuh? Boleh sebut nama? Aplikasi apa itu? Kalau nggak salah aplikasinya, jadi kayaknya Rupiah Cepat. Pengajuan apply awalnya tuh Rupiah Cepat gitu. Awalnya Rupiah Cepat. Lalu tiba-tiba tagihannya di KTA Kilat, kalau nggak salah ya. KTA Kilat. Kalau nggak salah juga. Namanya ilegal ya. Makanya yang saya bingung gini, kok bisa apply-nya di perusahaan A, tiba-tiba perusahaan B melakukan tagihan? Apa memang data pribadi kita itu di-share? Kalau seperti itu apa namanya? Bisa kita sebut sindikat ya sih, dan gitu kan? Penyebaran data itu. Penyalahgunaan juga. Nah akhirnya singkat cerita, saya coba hubungin debt kolektornya itu, yang dari perusahaan yang penagihan ini ya, bukan yang di-apply ya. Kolektornya itu, yang dari perusahaan yang penagihan ini ya, bukan yang di-apply ya. Saya minta bukti transfer, enggak dikirim-kirim. Bukti transfer kalau kita telah menerima dana uang tersebut ya. Benar, apa pinjaman itu gitu kan, enggak dikirim-kirim. Jadi kita punya kunci ya. Betul. Apabila kita dapat tagihan, minta bukti pengiriman bahwa si saudaranya itu dapat terima dana dari aplikasi tersebut ya. Betul. Nah, ternyata setelah diminta, debt collector tersebut masih mengelak. Tapi akhirnya saya bilang kalau misalkan tidak bisa memberikan bukti transfer, ini akan saya laporkan ke kepolisian. Dan nomor telepon yang digunakan untuk menghubungi keponakan saya dan yang saya hubungi itu akan saya ajukan ke kepolisian. Karena kan mungkin di kepolisian bisa dilacak juga gitu kan. Nah, batas itu udah nggak ada teror lagi sama sekali. Cuman kan nama baik keponakan saya nggak bisa kembali.
nggak mungkin dong kita menjelaskan ke satu persatu orang. Enggak loh, saya nggak minjem, kan pasti capek juga ya. Cuma saya bilang ya mungkin masalah ini nanti lama-lama juga akan hilang. Sendiri, Yang ya. penting kita tetap percaya diri bahwa kita memang tidak merasa pinjam. Itulah salah satu permasalahan yang banyak juga ada di masyarakat gitu. Dan selain dari yang memang benar-benar apply di ACC, terima uang, diteror, dan ada juga yang ternyata penyalahgunaan data seperti ini. Gitu. Jadi beban berat juga ya untuk ponakannya itu ya, karena nggak merasa pinjam, tapi setelah kita balik bertanya untuk mana bukti dari teror transferan tersebut, bahwa debt collector tersebut yang menagih ya, Iya, betul. itu tidak bisa membuktikannya ya. Akhirnya sampai sekarang itu masih ada tagihan nggak? Alhamdulillah sudah aman. Sudah aman ya? Sudah aman. Itu Tidak ada pinjamannya waktu itu transferannya awalnya itu dapat berapa? Oh itu, dan kalau untuk apply awal biasanya marketingnya mereka ya di atas sekitar 5 juta ya. Ternyata yang di ACC biasanya sekitar 300.000. Itu tuh 300.000 bersih, dan bahasanya tuh Itu dapat, tapi awal dari kalau sebelum misalnya di ACC, apa tadi, aplikasi apa yang pertama tadi? rupiah cepat. Rupiah cepat itu dapat? Enggak juga. Enggak. Jadi dari rupiah cepat sama yang tadi kilat itu, itu juga nggak dapat dana tersebut, tapi tiba-tiba ada penagihan. Ya mungkin kan misalnya gini, namanya dari data KTP kan kelihatan jelas umur ya. Iya. Oh ini anak sekolah, ini masih kecil, kita teror aja biar nanti kan biar orang tuanya takut, atau jadi nama baik ya, bayar gitu ya. Bayar. Ternyata ya nggak bisa semudah itulah. Kita juga kan masyarakat juga makanya itulah, dan maksudnya gini, memang banyak orang yang panik ketika menghadapi seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya pegang kunci prinsipnya seperti ini. Jika memang saya tidak merasa pinjam, saya mau sampai manapun saya ladenin gitu. Jangan takut, malah mereka akhirnya takut gitu. Mudah-mudahan teman-teman kita ya yang mengalami ini, kan bukan satu orang dua orang yang tidak menerima dana, tapi tiba-tiba kita dapat tagihan. Ya, lebih baik orang yang menerima dana deh, walaupun dia datanya disebar atau bagaimanapun, tapi memang dia melakukan pinjaman, itu konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Tapi kalau yang tidak menerima dana ini, dan ini ya. malunya jadi bahan omongan gitu. Belum lagi kan keponakan saya berpikir gini, pernah dia dengar ada aturan yang ketika masuk kerja itu akan dicek BI checking. Nah, kalau seperti ini apa nanti nggak jadi permasalahan gitu. Kalau cuma sekedar omongan itu oke lah, mungkin kita lama-lama beralurnya waktu bisa hilang. Tapi BI checking ini kan akan mempengaruhi pekerjaan gitu. Nah, kalau untuk BI checking itu yang saya dengar itu bisa kita cek di Otoritas Jasa Keuangan. Oh, yang situs itunya ya, link itunya ada ya. Link itu 157 nomornya, tapi kita nggak puas kalau melalui link ya, karena kita berhadapan dengan komputer. Tapi kalau lebih baik kita kan dekat dari sini ke Jakarta Pusat, itu kantornya, kita lebih puas. Iya betul. Oke, informasinya Mbak, terima kasih ya, semoga apa yang disampaikan dapat diterima oleh teman-teman kita. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.